Banyaknya penggunaan AI atau Artificial Intelligence cukup ramai dibicarakan dalam ranah publik. Dengan adanya keberadaan AI dalam kehidupan manusia menghasilkan manfaat yang begitu melimpah dalam membantu setiap individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia, perkembangan AI telah menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan inovasi dan daya saing. AI tentunya membantu pemerintah dalam membangun negeri dengan cara yang fleksibel dan efisien. Data science sangat penting di era Society 5.0 karena memungkinkan penggunaan teknologi seperti AI, robotika, dan Internet of Things, serta Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong inklusi, dan mengatasi tantangan sosial. Data science juga membantu memproses data besar, menemukan pola dan tren, serta membuat algoritma prediktif untuk memprediksi kejadian di masa depan. Oleh karena itu, data science memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan efisiensinya. Di Society 5.0, data science digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sensor dan perangkat lain yang terhubung melalui Internet of Things. Data science juga membantu mengatasi permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan dan polusi suara dengan memberikan masyarakat akses terhadap data sumber terbuka yang dapat mereka gunakan untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih baik. Pemberdayaan warga negara ini merupakan aspek kunci dari Society 5.0 karena hal ini mendorong masyarakat yang lebih partisipatif dan inklusif. Mungkin selanjutnya akan saya paparkan terkait contoh nyata dari data science itu sendiri. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini merupakan online shop yang menggunakan data science untuk menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen dan menampilkan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang kedua ada fraud detection, di mana fraud detection ini merupakan perusahaan keuangan yang menggunakan data science untuk mendeteksi penipuan dan menghentikan transaksi yang tidak sah. Yang ketiga ada Netflix. Netflix menggunakan data science untuk memberikan rekomendasi film dan serial yang sesuai dengan preferensi pengguna, serta untuk meningkatkan kualitas streaming. Teknik-teknik dan tugas pokok data science. Pertama ada Opten, yang dimana Opten ini merupakan langkah pertama untuk memulai sebuah proyek data science, yaitu untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Yang kedua ada Scrub, yang dimana pada dasarnya tahap scrubbing ini merupakan proses merapikan data serta membuang apapun yang tidak diperlukan, dan juga untuk mengganti data yang hilang serta menstandarisasi seluruh formatnya. Selanjutnya ada Explore, yang dimana Explore semua data harus diperiksa propertinya karena tipe data yang berbeda memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Selanjutnya ada Model. Pada tahap ini digunakan regresi dan predikat untuk memperkirakan nilai di waktu mendatang serta melakukan klasifikasi dan pengelompokan grup nilai dari data. Selanjutnya ada Interpret. Presentasinya bertujuan untuk menjawab persoalan bisnis berdasarkan dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada tugas pokok data science, yang dimana yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada menganalisis data, yang ketiga ada visualisasi data, yang keempat membangun model pembelajaran mesin, yang kelima memberi rekomendasi, selanjutnya menggunakan penggunaan alat dan teknologi, selanjutnya pembangunan infrastruktur, selanjutnya pengembangan model bisnis, menggunakan Microsoft Excel, pengembangan keterampilan, dan lain-lain. Perkembangan AI di Indonesia, Artificial Intelligence memiliki dampak yang besar pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. AI dimanfaatkan masyarakat sebagai media yang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. AI mendorong kolaborasi, inovasi, dan produktivitas masing-masing sektor kehidupan. AI dapat berupa machine learning atau pembelajaran mesin, deep learning, pembelajaran mendalam, natural language processing, dan computer vision atau visi komputer.
Meski demikian, AI di Indonesia terus dikembangkan agar mencapai keberhasilan bangsa dalam menguasai teknologi. Berikut implementasi artificial intelligence yang telah ada dan berkembang di Indonesia. Di bidang keuangan dan ekonomi, terdapat eSatria Electronic Self-Assessment Tax Report Apps, yaitu aplikasi pelaporan pajak secara daring. Dalam mendukung operasionalnya, aplikasi ini menggunakan AI untuk teknik pengumpulan datanya. Di bidang layanan dan administrasi, terdapat Gampil, Gadget Application Mobile for License, yaitu aplikasi yang memudahkan masyarakat, khususnya daerah Bandung, dalam mengurus perizinan secara daring melalui smartphone. Layaknya eSatria, aplikasi ini juga memanfaatkan AI, yaitu machine learning untuk menjalankan fungsinya, seperti memberikan menu untuk para pengguna. Selanjutnya di bidang transportasi terdapat MOVIT, yaitu sistem yang dapat mendeteksi lokasi melalui GPS dengan pemanfaatan autonomous driving. Di bidang kesehatan ada iCare, yaitu sebuah aplikasi kesehatan berbasis AI dalam menganalisis gejala kesehatan dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat menggunakan machine learning dan data analitik. Kemudian di bidang pendidikan yaitu ada Duolingo, yaitu aplikasi pendukung pembelajaran bahasa dengan latihan secara tulis dan lisan melalui media online. Saat menyarankan kata berikutnya pada sesi latihan, AI pada aplikasi ini memprediksi cara yang paling mungkin dalam menyelesaikan serangkaian teks. Di bidang budidaya ada A-Fishery, yaitu startup budidaya udang dan ikan yang memanfaatkan AI dalam menjalankan budidayanya. Kemudian di bidang keamanan terdapat Noteflux, yaitu platform analisis menggunakan computer vision, machine learning, dan deep learning. Kemudian di bidang virtual assistant, yaitu ada Veronica Telkomsel yang merupakan virtual assistant yang telah terintegrasi oleh Microsoft Azure OpenAI Service. Yang keempat ada sasaran Millennium Development Goals. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, dan beberapa permasalahan masih menghambat kemajuan. Kondisi pendidikan di Indonesia masih mengkhawatirkan, terutama dalam hal fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Bahkan di daerah terpencil, terdapat pembangunan sekolah yang tidak layak, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Kesenjangan pendidikan merupakan hambatan utama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Situasi pendidikan di kota-kota besar jauh lebih unggul daripada di daerah unggulan, luar provinsi, dan daerah miskin. Yang kedua ada sasaran Millennium Development Goal kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu aspek yang prioritas untuk diperhatikan. Masa depan anak sangat ditentukan oleh kesehatan sejak dalam kandungan dan pada masa balitanya. Kesehatan ibu hamil perlu diperhatikan mengingat masih banyaknya kejadian komplikasi pada kehamilan dan persalinan yang akan berdampak pada bayi yang dilahirkannya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Indonesia, yaitu pendidikan, pengetahuan, sosial budaya, dan sosial ekonomi, geografis, lingkungan, dan aksesibilitas ibu pada fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada sasaran Millennium Development Goal yang ketujuh, yaitu memastikan kelestarian lingkungan. Pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia telah mengakibatkan terbentuknya sampah kota dan limbah lainnya yang lebih beragam, khususnya limbah jenis bahan berbahaya dan beracun, meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade. Pencemaran udara dan air akibat aktivitas industri dan domestik, penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Yang ke-B ada rancangan agen cerdas dari sasaran Millennium Development Goal. Yang kedua mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Performance measure, perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan, kebijakan alokasi dana pemerintahan bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah anggaran nasional yang akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015. Ada environment, memberikan fasilitas pendidikan bagi semua kalangan seperti perpustakaan dan tempat belajar. Ada actuators, memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, menyediakan distribusi buku gratis, pembangunan renovasi sekolah yang kurang layak. Selanjutnya ada sensor, mendata jumlah anak putus sekolah dan melakukan survei kualitas pengajaran dan infrastruktur
setiap sekolah. Rancangan agen cerdas kedua yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Performance measure yaitu menurunkan angka kematian ibu, didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan produksi. Yang kedua ada environment, menyiapkan layanan kesehatan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang kesulitan akses. Actuators yaitu menyediakan layanan kesehatan berkualitas untuk ibu dan distribusi suplemen atau nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui. Ada sensor yaitu mendata jumlah angka kematian ibu dan melakukan survei akses dan kualitas layanan untuk ibu. Yang terakhir, rancangan agen sasaran Millennium Development Goal yang ketujuh yaitu memastikan kelestarian lingkungan. Performance measure meningkatkan luas hutan, pemberantasan pembakaran hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan yang telah dilakukan. Environment yaitu sumber air bersih dan fasilitas di kawasan lindung. Aquators yaitu melakukan program reboisasi dan pembangunan perbaikan infrastruktur air bersih. Dan yang terakhir sensor mendata area konvensi dan melakukan survei kondisi ekosistem.